Hai, Shalom. Selamat pagi Sobat Kristus yang senantiasa dikasihi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Bertemu kembali bersama kami di acara Persekutuan Doa Komisi Remaja Pemuda, walaupun secara online atau streaming. Tetapi semoga tidak mematahkan semangat kita untuk selalu bersekutu di dalam Tuhan. Seperti halnya yang tertulis pada Injil Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. So, dimanapun Sobat Kristus berada, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Untuk mengawali pagi yang cerah ini, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai persekutuan pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Melalui persekutuan yang kami lakukan ini, terima kasih Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Yesus,
sebab Engkaulah yang layak atas segala pujian. Bagi Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja segala raja. Terima pujian kami, ya Tuhan Yesus, Raja kami. Hai teman-teman, kenal nggak sama aku kalau aku pakai aplikasi kayak gini? Perkenalkan, namaku
Yusuf Agung Kristiawan. Lucu ya guys pakai aplikasi kayak gini. Ini tuh aplikasinya namanya Animoji. Ya. Sebelum kita mulai firman pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya guys. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa yang tercurah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjamah ya Bapa untuk setiap hati kami, untuk setiap pikiran kami, sehingga apa yang Engkau perkataan-Mu Bapa, apa yang menjadi firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami semua, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya diberi temanya cukup susah ini dikatakan guys. Temanya adalah burn your fire in God. Waduh. Apa sih artinya? Burn. Itu artinya bakar ya. Kayaknya kayak gitu. Fire itu artinya your fire artinya apimu in God, di dalam Tuhan. Jadi burn fire in God itu artinya kobarkan api semangatmu, pelayananmu di dalam Tuhan. Yeah. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Hanya satu ayat saja. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di hari-hari ini banyak orang percaya yang mengalami kesuaman terhadap perkara rohani. Salah satunya adalah dalam pelayanan ataupun melayani pekerjaan Tuhan. Awalnya sih kita begitu antusias dan menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi lambat laun semangat itu justru luntur. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini. Aku percaya teman-teman pasti di rumah mungkin pada saat pandemi seperti ini tuh pada tiduran. Ataupun bahkan ada yang cuma lihat kebaktian online tuh lihat depannya aja gitu. Jadi cuma lihat 5 menit pertama, setelah itu keluar. Ini justru mengendorkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Banyak hal sih yang menjadi penyebabnya, termasuk mungkin karena pandemi seperti ini, ataupun rasa malas, atau mungkin juga ada masalah berat untuk teman-teman di saat pandemi ini, ataupun teman-teman lebih memilih aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan lainnya. Mungkin seperti itu. Ayat nas di atas Roma 12 ayat 11 kembali mengingatkan agar kita memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Maka itu berhati-hatilah. Jika kita tetap tenggelam dalam kemalasan ataupun kesuaman, maka saatnya kita akan senasib dengan seperti jemaat di Laodikia. Itu ada di Wahyu 3 ayat 16. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata teguh berarti setia. Dan di dalamnya terkandung suatu komitmen yang tinggi. Dalam hal komitmen, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ketika Yesus diutus ke dalam dunia ini, Ia dengan penuh komitmen menjalankan kehendak Bapa, meski harus melewati penderitaan, dianiaya, caci maki maupun penolakan, bahkan kematian di atas kayu salib. Dia pun mengampuni orang-orang yang telah menganiayanya. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 13. So, bagaimana dengan kita? Janganlah goyah saat kita menghadapi berbagai pencobaan yang ada. Ya, kalau kita menyerah, pada keadaan, iblis akan bersorai-sorai menertawai kita. Ya, walaupun kita tahu di saat pandemi ini kita sih disuruh di rumah, mungkin rebahan di rumah, tapi bukan berarti kita harus malas-malasan. Kiranya teman-teman tetap melakukan hal-hal yang positif seperti memuji nama Tuhan, ataupun di saat hari Minggu mengikuti kebaktian online, ataupun mengikuti PD Persekutuan Pemuda entah dimanapun, di WPM ataupun di tempat-tempat lain. Kiranya kerajinan teman-teman untuk melayani Tuhan itu tidak kendor, dan tetap semangat walaupun di saat pandemi seperti ini pelayanan kita berbeda jika sebelum pandemi. Jika sebelum pandemi kita bisa ke gereja selalu, kita bisa mungkin menjadi Excel di gereja, tapi di saat pandemi seperti ini kita mempunyai pelayanan yang berbeda. Mungkin secara digital, mungkin di komputer-komputer atau di internet. Banyak hal pelayanan yang bisa dilakukan kita dengan cara yang berbeda seperti ini. Ketahuilah, tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Mari kita menjaga komitmen untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita dipercaya oleh-Nya untuk melakukan perkara-perkara besar, walaupun kita harus mengawalinya dari perkara-perkara kecil. Yang bisa saya sampaikan singkat ya, nggak usah lama-lama, karena nanti kalau lama-lama nanti ngantuk. Mungkin itu dulu teman-teman. Kiranya firman ini bisa menjadi renungan teman-teman, sehingga teman-teman agar tidak kendor dalam melayani Tuhan walaupun dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Sebelum kita akhiri firman ini, mari kita doa sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat yang tercurah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu bisa menjadi berkat dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami berdoa juga untuk setiap kesehatan kami. Semoga Tuhan selalu melindungi kami dan keluarga kami, yang dimana kami tahu dalam kondisi pandemi seperti ini.
dan teman-teman kami mungkin dalam kondisi sakit ataupun kurang sehat. Semoga penyertaan Tuhan selalu ada dalam tubuh kami, sehingga kami dihindarkan dari berbagai macam penyakit dan dipulihkan. Dan kami berdoa juga untuk keluarga kami, untuk setiap rezeki yang Tuhan beri maupun kesehatan keluarga kami. Karena kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan kiranya Tuhan bersedia menjamah setiap studi teman-teman kami, yang dimana dalam kondisi seperti ini semoga tidak melamahkan semangat teman-teman untuk selalu belajar. Dan Tuhan kiranya juga menjamah teman-teman kami yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kami tahu dalam pandemi seperti ini Bapa akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan, tapi percaya rencana Tuhan menjadi luar biasa dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang kami tahu mungkin dalam krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, tapi Tuhan pimpin sendiri bangsa ini sehingga segera dipulihkan seperti sedia kala. Kiranya doa kami belum cukup sempurna, tapi kami percaya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, maupun dalam lingkungan kami, dan maupun dalam hidup bergereja kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Semoga firman tersebut dapat menyentuh hati kita, dan remaja pemuda boleh tetap, bahkan semakin memiliki kerinduan pada Tuhan. Dan karena di tengah pandemi seperti ini, kiranya kita semua terus menjalankan pelayanan untuk Tuhan dengan penuh semangat. Sobat Kristus yang setia menemani kami bersekutu dari awal sampai akhir. Semoga acara ini bisa menjadi berkat tidak hanya kita saja, tapi bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Lakukan